sebagainya. Nah, bagaimana dengan kita pendidik? Apakah kita juga menyerah begitu saja? Tentu tidak, Bapak Ibu. Kita juga perlu berkreasi bagaimana agar mereka berkreasi juga. Ya. Ini Bapak Ibu, sebelum COVID ya, sebelum COVID itu kita ada learning from technology. Bahkan mungkin sekarang juga kita masih ke learning from technology. Jadi banyak dominan di kelas kita, kemudian masih modelnya drill dan practice, kemudian teknologi tools itu sebagai knowledge transfer. Jadi hanya kita menyampaikan pengetahuan saja. Nah, kita perlu berpindah ke tempat berikutnya, yaitu learning with technology. Jadi bagaimana kita memanfaatkan Web 2.0 technology applications itu sebagai tempat siswa kita dan kolega kita untuk berpartisipasi dan berkreasi. Learners as active participants. Kalau di sini mungkin kita teachers as active participants too. Ya, jadi sebagai knowledge building. Jadi ini yang membedakan kita, Bapak Ibu, mungkin sebelum COVID kita ada di sebelah kiri, sesudah COVID ya, hikmah dari COVID ini kita perlu berpindah menuju ke bagian kanan, yaitu learning with technology. Ya. Ya, dan ini dibutuhkan extra miles, jadi butuh sedikit energi, butuh sedikit pemikiran, butuh sedikit mungkin juga bisa perjuangan, ya. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Karena kita perlu membutuhkan hal-hal yang terkait di dalamnya. Seperti misalnya mungkin seperti internet connection itu juga masih menjadi masalah. Ini kita harus juga menyelesaikan. Yang kedua, kita tidak hanya menggunakan satu sumber, tetapi bagaimana kita memanfaatkan berbagai sumber itu sehingga siswa atau mahasiswa kita lebih optimal. Nah, ini dibutuhkan extra mile, extra energy, extra thinking ya, dan juga ya mungkin ada beberapa hal lagi yang mungkin harus ada perubahan. Baik Bapak Ibu, mengapa kita perlu menulis kreatif? Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa ada program VIE 3 ini dengan pola menulis kreatif dengan multimodal? Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya, mungkin di kementerian kita itu ada kementerian ekonomi kreatif ya, ekonomi kreatif. Nah, di sekolah juga perlu adanya kegiatan-kegiatan yang kreatif juga. Dan mengapa? Apa itu menulis kreatif dan mengapa? Bapak Ibu pasti mengenal adanya YouTube dan TikTok. Ya, sudah tidak asing lagi, kita mungkin hampir tiap hari ya, dan mungkin kita juga sebagai YouTubers ya. Saya lihat mungkin beberapa guru setelah COVID ini banyak yang menjadi YouTubers ya. Isinya adalah materi pembelajaran. Nah, mengapa demikian? Karena memang kebutuhan yang diminta oleh sekolah saat ini dengan situasi COVID dan sebagainya. Ya, kemudian TikTok dan sebagainya cuma bergerak-bergerak seperti itu. Nah, ini ada perubahan Bapak Ibu, ada perubahan paradigma di mana siswa-siswa kita atau mungkin di zaman mungkin setelah saya itu suka dengan visual. Ya, suka dengan visual, suka ada gestures ya, gerakan-gerakan, kemudian suka dengan gambar-gambar yang lucu, yang bagus, yang menarik dan sebagainya. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kesimpulannya saya kira Anda paham ya, mengerti dari barisan dari kata pengantar Pak Ibu, bahwa Anda sekarang berada di zaman learning with technology.
ya. Jadi tolonglah Anda terus dalami dunia aplikasi dunia pendidikan melalui teknologi ini. Itu intinya sebetulnya ya. Berikutnya, kalau tidak ada yang bertanya, nanti kalau ada yang bertanya bisa langsung saja bilang ya. Saya lanjutkan. Ini kata pengantarnya. Oke. Ya, saya akan mulai dari bab 1. Perhatikan Anda ini. Kalau Anda mengenal kata kreatif, itu seperti apa sebetulnya kreativitas itu ya. Dan Anda perhatikan ini, tonton dulu dari klip ini. Kalau tidak di sini, bisa ditonton nanti di ya. Tapi saya akan coba klik di sini ya. Klik untuk menonton film Larva. Mudah-mudahan ada yang suka nonton ini. Kalau tidak ada, ya nanti saya membuka sesuatu yang baru untuk kreativitas. Oke. Silahkan siapa yang mau memberi tanggapan jalan ceritanya seperti apa? Ada penonton barusan sinopsisnya atau alur ceritanya seperti apa? Silahkan. Ada yang mau komentar langsung? Kalau enggak, saya lihat yang bengong itu Anissa Eka. Silakan, Anissa Eka. Iya Pak, jadi alur atau sinopsis ceritanya lebih ke kayak tentang saat ini yang COVID-19. Jadi di kartun itu menceritakan menjaga protokol kesehatan seperti memakai masker, hand sanitizer gitu Pak. Terus? Ya jadi dari kartun itu tuh menjelaskan kepada anak. Jadi nonton kartun juga bisa membawa contoh gitu kepada anak gitu. Jadi kan kadang anak-anak mah kalau dikasih tahu teh cuman ya udah gitu. Tapi kan kalau dari tontonan kesukaannya gitu, kadang suka mau gitu Pak, mau ikut gitu kayak menjaga protokol kesehatan. Coba cara Marcella mendengar? Ya Pak. Silakan. Gimana Pak? Nggak nonton ya. Nonton Pak, cuman aku tuh suka kartun jadi ke bawah gitu. Ya, gimana coba ceritanya? Ceritakan. Gimana Pak? Indani mana? Indani. Anda kalau ya jangan inilah, jangan terlalu konsen lah. Ya, Indani silakan. Dari cerita kartun itu menjelaskan bahwa harus menjaga protokol kesehatan. Terus kan di situ banyak hewan-hewan lain yang makan. Jadi seharusnya bisa saling
mematuhi protokol gitu. Menyiapkan seperti hand sanitizer, selalu memakai masker gitu. Baik, belum masuk. Aisyah, mendengar? Iya Pak. Coba ceritanya barusan bagaimana? Jadi kalau itu tuh bisa buat ngajarin ke anak karena pandemi sekarang harus pakai masker. Nah, kan di awal itu tuh kayak ngelihat itu misalnya yang lagi makan berkerumun kan kena kayak udara apa sih tadi itu Pak? Jadi diibaratin itu tuh kayak virusnya. Nah, sedangkan kalau yang tadi itu yang larva yang warna kuning tuh udah kena virusnya karena makannya berjauhan. Nah terus kan di endingnya itu pakai masker ya Pak. Jadi itu tuh kayak buat antisipasi supaya nggak terkena udaranya, jadi pakai masker Pak. Oke, ada berkembang, bagus, berkembang. Silakan Muna Fairotun. Hadir Pak. Ya, gimana melihat Jadi gini, kalau dilihat dari videonya ya, kita tuh bisa ngajarin anak kalau sebelum makan itu harus bersih-bersih dulu. Tadi kan di awal juga si larva yang merahnya tuh istilahnya mah mungkin bersihin tangannya ya sebelum makan. Terus ngasih tahu juga ngasih tahu juga ke anak apalagi pas sekarang gitu ya ada pandemi. Jadi harus lebih ditingkatin lagi tentang kebersihannya. Apalagi kalau mau keluar harus bawa hand sanitizer, terus pakai masker juga. Gitu Pak. gitu? Oke, dikit. Nah, silakan Farah, Widiarti. Iya Bapak. Jadi mungkin dari video tadi itu dijelasannya secara sederhana gitu. Maksudnya agar anak juga bisa membayangkan gambaran si virus COVID kan tadi digambarkannya itu ada bentuknya gitu Pak. Jadi anak tuh dapat memahami dengan baik. Terus juga karena si wujud si virusnya itu terlihat, jadi kan ditunjukkan juga kalau misalkan menjaga protokol gimana dampaknya, kalau enggak juga gimana bahayanya. Mungkin gitu Pak. Oke, terima kasih. Ini ternyata ada kelihatannya konsentrasinya pada PR ini ya. Ada juga yang lain. Ada kalau konsentrasi Oke, saya lanjutkan. Ini nggak apa-apa, biar Bapak lanjutkan. Sekarang Anda perhatikan dari film larva ini, dari film barusan yang Anda tonton, ya, Anda kita klik kemudian dari siapa dan dari mana gagasan tokoh-tokoh larva ini, ya. Anda tidak bisa lihat di sini. Kelihatan? Apa kelihatan? Kelihatan Pak. Ini harus dicek ya masalahnya, tapi tidak muncul di layar. Lihat, di balik munculnya karakter kartun larva, inilah bentuk aslinya. Jadi pengarang ini, si pembuat kartun ini terinspirasi oleh binatang-binatang ini. Ini yang tadi yang kuning itu, tetapi yang aslinya adalah ini. Nah, inilah ulat Korea ya. Kalau lihat ulat Korea itu lucu ya, beda dengan ulat hitam beda ya dengan
Yang kedua, coba Anda lihat tokoh berikutnya yang si red ini, red larva ini. Tadi ada red, maka bentuk aslinya adalah ini. Nah, gila kan? Beda tulisannya, lihatnya. Nah, kemudian yang si yellow ini tadi, tokoh yellow larva adalah aslinya yellow. Ini alih aslinya, spesies binatangnya seperti ini. Ini ulat Korea, ya. Ini sedikit. Kemudian berikutnya, tokoh dari si blacknya. Tadi ada yang kelihatan tokoh si blacknya nanti di film larva itu adalah dari tokoh kumbang tanduk. Ini yang asli. Ya, di Indonesia ini ada. Ya. Kemudian nanti ada tokoh rainbow-nya ini, gambarnya begini. Kemudian aslinya diambil dari ini disebut asli. Ya, ini aslinya. Tapi gambarnya begini tuh Nah, pertanyaannya ada. Pertanyaannya seperti tadi judul kita di awal, di mana kreativitasnya? Ya? Si kreativitas si pembikin film kartun tadi, gambar kartun itu di mana kreativitasnya menurut Anda? Mau dipanggil aja atau mau ngacung? Ada yang mau komentar? Di mana kreativitas? Izin menjawab, Pak. Siapa? Cika. Silakan Cika. Ya, Pak. Kalau menurut pendapat Cika, kreator tersebut membuat sebuah manipulasi dari gambarnya, jadi diubah dari yang tampilannya nyata jadi ke gambar kartun supaya lebih menarik gitu untuk anak-anak. Terus yang tadinya kan kelihatannya mungkin kalau buat kita kalau aslinya kan bisa hewan yang kurang disenangi gitu ya Pak, ya mengerikan lah, itu banyak yang jijik juga gitu, tapi ketika dibuat ke dalam manipulasi gambar gitu, jadi lebih kelihatan lucu dan anak-anak juga mungkin lebih belajar dari gambar kartun tersebut gitu Pak. Terima kasih Cika, luar biasa. Ada yang lain? Silakan. Hai Rahman itu. Hai mendengar? Ya Pak. Ya, coba menurut Ai gimana? Menurut Ai sih, jadi si pembuat kreativitasnya di mana? Membuat si anak tertarik dari yang asli menjadi kartun, jadi dibuat kartun ini si anak makin tertarik dengan kartun tersebut. Tertarik apa? Tertarik dari hewan asli menjadi kartunnya. Di bagian aslinya kan jadi kayak gitu nih Pak. Ketika dipindah ke kartun, jadi anak mulai tertarik dengan hewan itu. Ai Patona sama Ai Patona dengar? Ai Patona? Ternyata. Anissa Eka? Nah. Ya Pak. Anissa, gimana menurut Anissa? Jadi kan kalau misalkan lihat yang aslinya mah tidak semua anak suka gitu Pak. Apalagi kan kayak tadi siput yang apa namanya menakutkan gitu mungkin sebagian anak, tapi sama membuatnya tuh dijadikan lebih menarik, kayak siput yang tadinya cuma mungkin warnanya 2 warna tapi menjadi rainbow, menjadi banyak warna. Terus ulatnya juga dari yang menakutkan menjadi menarik untuk dilihat oleh anak gitu mungkin Pak.
Ya, jadi berarti kreativitasnya menurut kalian tadi jika Anissa, Ayu Rahmaningsi itu sependapat bahwa bagaimana dari binatang yang menjijikan lalu kemudian dibikin gagasan agar menjadi binatang yang menyenangkan atau menarik. Nah, dibikinlah kartunya seperti itu. Itu gagasannya. Jadi gagasannya dari binatang yang tidak menyenangkan menjadi binatang yang menyenangkan di dalam kartun. Itu gagasan yang bisa Anda lihat. Oke, gagasan yang lainnya ada nggak? Yang bisa di kreativitasnya dari mana kira-kira? Ya. Izin Bapak. Siapa? Ya, Diana. Silakan Diana. Kalau menurut saya si kreator ini tuh sangat kreatif menyajikan sebuah konten kartun yang larva ini kan tidak berbicara gitu kan, hanya menceritakan gerak-geriknya saja, namun pesannya dapat disampaikan gitu kepada si penonton seperti itu. Dan betul kata tadi, saya juga setuju, berbeda dengan kreator yang lain mengambil ide dari binatang-binatang yang memang itu menurut saya mainstream ya buat anak, gitu, ulat gitu kan, seperti itu. Terus tadi tuh ada apa, Bang Bung si Black itu kan, maksudnya kadang mah anak-anak takut gitu melihat serangga itu kalau di kehidupan nyata. Ketika divisualkan dengan apa, kartun seperti ini sangat menarik, dan meskipun tidak berbicara, banyak anak yang tertawa gitu melihat kelakuan dari larva ini. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Bagus sekali Diana ya. Tadi kalau dari pendapat yang pertama bahwa bagaimana yang binatang menjijikan menjadi diangkat ke layar TV menjadi menyenangkan, menjadi lucu. Nah, menurut Diana yang paling menarik lagi, tidak hanya menjijikan, kemudian perilakunya pun, kan? Perilakunya itu ya dari menakutkan, perilaku binatang itu ke orang-orang kan menakutkan, tapi ketika digambar itu dibikin tingkah laku binatang itu menjadi lucu dan menarik. Nah, itu gagasannya ya. Jadi dari karakter binatangnya sendiri itu dibikin lebih atraktif dan menjadi menarik, walaupun tidak ada suara bicara atau kata-kata yang keluar. Oke, bagus tuh Diana sudah mengeluarkan dua di mana kreativitasnya. Di situ kemudian muncul gagasan untuk menciptakan sesuatu yang tadi binatang yang menjijikan menjadi tidak menyenangkan, menjadi menyenangkan, kemudian dari menakutkan menjadi perilaku-perilaku yang lucu. Oke, terima kasih. Oke, yang lainnya saya kembali akan share dari ibu kita. Nah, langkah ketiga setelah tadi Anda nonton film larva ini, kartun larva ini, kemudian Anda lihat bagaimana bentuk aslinya dari tokoh-tokoh larva ini, lalu kemudian yang ketiga adalah tugas Anda hari ini adalah kemudian nanti mengklik ini. Nah, ini untuk evaluasi ya, mengklik dari ini. Ini langsung ke Google Form ya. Kemudian analisis kreativitas film larva. Nah, yang menarik dari kreativitas film larva ini setelah membaca gagasannya tadi dari informasi, menurut saya adalah bla 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 bla. Oke? Nanti yang tadi barusan Anda analisis masing-masing, Anda tuliskan di sini menariknya menurut Anda apa. Tapi jangan lupa nanti Anda tuliskan ini karena Anda cuma satu kolom ini, tuliskan namanya, kemudian tuliskan NIM dan tuliskan angkatannya. Ya. NIM nama kelas, ya, NIM nama kelasnya, lalu kemudian kirim. Ini adalah bentuk dari evaluasi perkuliahan kita. Sejauh mana Anda memperhatikan dalam perkuliahan ini untuk mengevaluasi ini, agar Anda paham bahwa kreativitas ini, mata kuliah kita itu adalah mata kuliah yang akan merangsang gagasan-gagasan Anda menjadi guru masa depan. Baik, ada tanggapan dari sini?
Ya, kalau tidak ada tanggapan, perkuliahan kita akan kita akhiri. Semoga pertemuan pertama ini bisa membuat Anda yang ya memang sangat berat perkuliahan melalui daring ini karena seringkali kita tidak bisa konsentrasi karena di sekitar kita banyak gangguan baik sinyal maupun keluarga maupun ketertarikan Anda mungkin pada yang lain itu juga akan mengganggu di dalam perkuliahan konsentrasi perkuliahan kita. Tetapi mudah-mudahan saya berharap memang sekarang ini dibutuhkan dibutuhkan kemampuan kita untuk konsentrasi di dalam minat Anda. Kalau Anda memang berminat, pasti akan Anda mengikuti perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau tidak ada minat, maupun dipaksakan apapun, pasti akan susah. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Anda lakukan, cita-cita Anda tercapai untuk menjadi guru pendidikan anak usia dini yang profesional. Akhirul kata, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa akhir tulis. Terima kasih. Izin live duluan. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak,